The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, bukan cuma hewan saja loh yang bisa punah, tapi ternyata penyakit juga bisa demikian. Pada tahun 1980, dalam sebuah konvensi di Jenewa, WHO pernah mengumumkan virus variola, yaitu virus yang menyebabkan penyakit cacar telah punah. Pengumuman itu muncul setelah tidak ada satupun kasus cacar yang tercatat di dunia selama 2 tahun terakhir. Itu adalah pertama kalinya penyakit menular dinyatakan tak lagi beredar di alam bebas. Pengumuman WHO juga menandai keberhasilan program vaksinasi global melawan cacar yang dimulai pada akhir 1950-an. Nah, ngomongin kepunahan penyakit, maksudnya itu adalah virus yang pernah merebak luas di wilayah sampai dikatakan wabah besar atau biasa disebut sebagai pandemi. Wabah besar ini bisa membuat negara hancur seperti bencana alam. Tragisnya lagi, penyakit yang disebabkan oleh virus seperti ini tidak mengenal usia. Mereka akan menyerang siapa saja yang terinfeksi. Kita memahami jika yang dimaksud dengan kepunahan penyakit adalah karena sudah adanya penawar obat atau vaksin. Namun, apakah benar penyakit bisa benar-benar punah alias menghilang dari muka bumi ini? The Dahlem Workshop yang diadakan pada Maret 1997 pernah membahas tentang pemberantasan penyakit menular yang mana mereka membuat tingkatan istilah kepunahan penyakit. Tingkatan tersebut berupa, pertama, kontrol, yaitu pengendalian penyakit, di mana morbiditas, yaitu kondisi sakit atau memiliki penyakit dalam suatu populasi berkurang. Yang kedua, elimination of disease, yaitu pengurangan insiden penyakit menjadi nol di wilayah geografis tertentu. Yang ketiga, elimination of infection, ialah penghapusan infeksi, di mana infeksi mengurang hingga nol yang ditetapkan oleh pihak dari wilayah geografis tertentu. Lanjut, ada eradication, adalah pemberantasan, di mana penyakit sudah berkurang permanen di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah extinction, kepunahan penyakit. Di sini, penyakit sudah tidak ada lagi di alam dunia atau di laboratorium kesehatan. Nah, itu tadi 5 tingkatan tentang kepunahan penyakit secara bertahap. Kalau masih bingung nih, mari kita bahas kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2020, dan di tahun berikutnya, kasusnya semakin berkurang di mana pemerintah mengumumkan masa transisi pandemi beralih ke masa endemi. Lalu kira-kira apa saja wabah penyakit mematikan yang sekarang sudah hampir kita lupakan? Yang pertama ada cacar. Cacar atau smallpox adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus variola. Karakteristik utama dari cacar adalah penyebaran lenting atau bintil lepuhan yang berisi nanah di tubuh. Cacar sempat menjadi wabah berbahaya yang menelan banyak nyawa selama ratusan tahun. Wabah yang hampir menghancurkan beberapa negara seperti Jepang dengan total kematian 2 juta populasi. Lalu ada Meksiko, 5-8 juta populasi, dan bahkan pernah menghebohkan warga Batavia. Wabah ini juga pernah menjangkiti raja-raja di zaman kuno. Dalam situs National Geographic, tertulis bahwa cacar diyakini pertama kali menginfeksi manusia sekitar waktu pemukiman pertanian paling awal, yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu. Namun berkat kemajuan teknologi medis, penyakit ini tak lagi mematikan karena telah ditemukan vaksinnya. Dengan dilakukannya vaksinasi cacar sejak akhir abad ke-17, penyakit ini berhasil dimusnahkan pada tahun 1980. Lalu ada flu influenza. Pandemi buruk yang pernah tercatat sepanjang sejarah adalah pandemi flu. Dunia pernah dikejutkan oleh peristiwa besar yang disebabkan oleh wabah penyakit yang dikenal dengan nama flu Spanyol. Kisahnya dimulai pada awal Maret 1918, di mana sebelum tentara Amerika Serikat sampai di medan tempur di Eropa, tiba-tiba terserang flu dan kurun waktu beberapa hari ratusan tentara semua jatuh sakit. Setelah itu, virus ini bermutasi dan memunculkan influenza tipe baru. Wabah ini termasuk ke dalam pandemi flu terparah karena memakan 17-100 juta populasi di dunia. Mengutip dari Tempo.co, vaksin flu pertama dikembangkan oleh Thomas Francis dan Jonas Salk dengan menggunakan telur ayam. Hasilnya, vaksin tersebut efektif untuk menangani virus influenza A yang tidak aktif. Lalu ada penyakit kolera.
Kolera menjadi penyakit yang sangat penting secara global pada tahun 1817. Pada tahun itu, wabah yang sangat mematikan terjadi di Jessore, India. Dari sana kemudian menyebar ke sebagian besar India, lalu ke Myanmar dan Sri Lanka. Pada 1820, epidemi telah dilaporkan di Thailand, bahkan di Indonesia, di mana lebih dari 100.000 orang meninggal di Pulau Jawa saja, dan ada di Filipina. Lalu kemudian ada di Basra, Irak, sebanyak 18.000 orang meninggal pada tahun 1821. Pandemi menyebar ke seluruh Turki dan mencapai ambang Eropa. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di wilayah yang kotor dan padat penduduk. Pencegahan kolera difokuskan pada peningkatan higienitas, penyediaan sarana air bersih, dan pemberian vaksin kolera. Pada tahun 2013, WHO menetapkan penggunaan vaksin oral kolera untuk mencegah dan mengendalikan wabah akibat kolera. Penyakit yang sempat menghebohkan dunia tadi sudah ditemukan vaksinnya. Begitupun penyakit seperti difteri, gondongan, tetanus, rubella, polio, dan penyakit lainnya. Meski begitu, ada penyakit yang sampai kini masih belum jelas keberadaan vaksinnya, seperti penyakit pandemi terparah di dunia yaitu Black Death. Penyakit PES atau disebut sebagai PES disebabkan oleh infeksi bakteri dan dapat menyebar dengan mudah di area yang padat, mempunyai sistem sanitasi yang tidak baik, dan area dengan populasi hewan pengerat yang cukup tinggi. Dan ini termasuk ke dalam pandemi terburuk sepanjang sejarah karena memakan korban jiwa sebanyak 200 juta populasi dunia. Walau belum ada vaksinnya, PES berkurang dengan adanya antibiotik dan sanitasi yang semakin membaik. Peralihan wabah besar dari pandemi sampai 0 kasus penyakit tentu memakan waktu, tenaga, dan penelitian yang cukup lama ya guys. Sampai kini belum ada kejelasan mengenai nama penyakit yang sudah punah. Karena sebuah penyakit akan selalu muncul walau sudah ada vaksinnya sekalipun. Namun di samping itu, dunia kesehatan dari tahun ke tahun semakin membaik dalam menciptakan obat untuk mencegahnya. Mulai saat ini, ayo biasakanlah hidup dengan lingkungan yang bersih, pola makan yang baik, dan menjaga daya tahan tubuh. Karena dari situ, badan kamu akan terus terhindar dari virus-virus yang buruk. Oke deh, sampai di sini dulu aja. Bagaimana tanggapan kamu dengan penyakit-penyakit tadi? Jangan lupa tulis komentar kamu di bawah ini ya. See you!